Hai Ultrasin Tips. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas konflik Gaza-Israel yang memanas sejak tahun 2023 dan memasuki babak baru di tahun 2025. Dengan keputusan penting yang diambil oleh Kabinet Keamanan Israel, situasi sekarang menjadi sangat krusial dan mempengaruhi jutaan orang di wilayah tersebut. Yuk, simak rangkaian video selengkapnya agar Anda dapat memahami latar belakang, perkembangan, serta dampak konflik ini secara mendalam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info, tips, atau trik berikutnya. Konflik Gaza-Israel telah berlangsung selama beberapa tahun dengan eskalasi yang signifikan sejak 7 Oktober 2023. Operasi militer yang dimulai pada waktu tersebut kini dengan cepat memasuki fase kritis seiring keputusan Kabinet Keamanan Israel yang baru. Apa sebenarnya latar belakang dari konflik yang kompleks ini dan apa yang memicu puncak ketegangan? Kita akan membahas topik ini secara mendalam dalam beberapa episode ke depan, mengungkap penyebab rumit dan implikasi dari konflik yang telah berlangsung lama ini. Pada bulan Agustus 2025, Kabinet Keamanan Israel mengambil keputusan bersejarah yang dianggap sebagai eskalasi terbesar sejak awal konflik. Mereka menyetujui rencana untuk mengambil alih penuh kota Gaza, pusat kendali Hamas selama periode ini. Keputusan ini menandai perubahan strategi militer Israel dari serangan terbatas menjadi operasi yang lebih besar dan menyeluruh. Rencana ini tidak hanya berorientasi pada pengusiran militan, tetapi juga penguasaan penuh wilayah guna mengakhiri kendali Hamas secara permanen. Keputusan ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan mulai dari bagaimana pelaksanaannya, tantangan patroli dan pengamanan, hingga dampak geopolitik regional. Episode ini membahas proses dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Kabinet Keamanan, serta bagaimana hal ini dapat secara dramatis mengubah situasi di Gaza. Tujuan utama dari rencana ini adalah untuk sepenuhnya menghilangkan kendali militan Hamas yang telah menguasai kota Gaza. Israel berpendapat bahwa hanya dengan menguasai seluruh wilayah Gaza, mereka dapat menghentikan serangan roket, terorisme, dan aktivitas militan yang telah mengkhawatirkan keamanan Israel selama bertahun-tahun. Selain itu, dari sudut pandang politik, pemerintah Israel menganggap langkah ini sebagai cara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah menimbulkan korban di kedua belah pihak. Namun, penguasaan wilayah bukan hanya urusan militer, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik warga Gaza yang sebagian besar adalah warga sipil. Salah satu bagian terpenting dari rencana Israel adalah evakuasi warga sipil dari kota Gaza sebelum operasi pengambilalihan dilakukan. Pemerintah Israel menetapkan target agar evakuasi selesai sebelum 7 Oktober 2025 untuk meminimalkan korban sipil. Namun, evakuasi berskala besar ini tidak mudah dilakukan mengingat padatnya penduduk di Gaza dan terbatasnya akses masuk dan keluar wilayah tersebut. Krisis kemanusiaan bisa semakin memburuk jika evakuasi tidak dilakukan dengan baik. Banyak penduduk takut meninggalkan rumah mereka, dan sebagian tidak dapat keluar dari kota karena kondisi medis, usia lanjut, atau ketergantungan pada fasilitas tertentu. Hamas yang telah memimpin pemerintahan Gaza sejak 2007 dengan tegas menolak rencana pengambilalihan tersebut. Mereka menganggap langkah Israel sebagai invasi langsung yang bertujuan menghancurkan gerakan mereka dan merebut kendali atas wilayah-wilayah yang strategis. Hamas mengeluarkan ancaman serius akan perlawanan sengit dan kompromi apapun tidak akan diterima. Penolakan ini menunjukkan bahwa konflik berpotensi meningkat dan dapat mengakibatkan pertumpahan darah yang lebih besar. Hamas juga menggunakan upaya diplomatik dan propaganda untuk menggalang dukungan internasional serta mendorong solidaritas di antara warga Palestina. Konflik yang berkepanjangan memiliki dampak kemanusiaan yang sangat besar bagi warga Gaza. Kerusakan infrastruktur akibat serangan dan blokade, kekurangan pasokan air bersih, makanan, dan obat-obatan memperburuk situasi warga sipil. Rumah sakit sering kewalahan untuk menampung para korban luka. Sementara itu, evakuasi yang direncanakan juga menghadirkan tantangan besar karena banyak warga sipil terjebak dan tidak dapat keluar dari zona konflik. Organisasi kemanusiaan internasional telah berulang kali menyerukan agar akses bantuan kemanusiaan difasilitasi tanpa hambatan. Rencana pengambilalihan kota Gaza oleh Israel memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Organisasi Kemanusiaan Dunia, menyatakan keprihatinan atas dampak kemanusiaan dari rencana tersebut.
Banyak negara menyerukan agar perang dihentikan dan negosiasi damai dimulai kembali. Pemerintah dari beberapa negara memberikan tekanan diplomatik kepada Israel untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Selain itu, resolusi dan seruan di forum-forum internasional terus disuarakan, meskipun hingga saat ini belum ada solusi konkret. Keputusan untuk mengambil alih kota Gaza tidak hanya memicu reaksi dari pihak Palestina, tetapi juga menimbulkan protes besar-besaran di dalam Israel sendiri. Banyak warga Israel menentang perang yang berkepanjangan dan risiko tinggi yang dihadapi para sandera Israel di Gaza. Aksi pawai, demonstrasi, dan pemogokan pecah di sejumlah kota di Israel sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah untuk mengakhiri konflik. Hal ini menunjukkan ketegangan dan polarisasi di dalam Israel terkait strategi dan konsekuensi perang. Perang di Gaza tidak hanya terbatas pada wilayah tersebut. Israel juga melakukan serangan terhadap target militan di Yaman yang terkait dengan kelompok bersenjata yang mendukung Hamas. Serangan yang melibatkan berbagai negara di kawasan Timur Tengah menunjukkan adanya eskalasi perang secara regional. Negara-negara tetangga juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik ini. Bagaimana perkembangan perluasan konflik ini dan dampaknya terhadap keamanan regional? Di tengah krisis yang berkepanjangan, pemerintah Palestina berencana membentuk sebuah komite sementara yang akan memerintah pemerintahan di Gaza. Komite ini diharapkan menjadi solusi sementara dalam mengelola administrasi wilayah yang hancur akibat perang dan menghadapi kondisi sosial yang sangat berat. Pembentukan komite ini juga merupakan bagian dari upaya politik untuk mengisi kekosongan pemerintahan yang selama ini dikuasai oleh Hamas. Menguasai kota Gaza bukanlah tanpa risiko besar. Selain menghadapi perlawanan sengit dari Hamas, konflik ini berpotensi menimbulkan korban jiwa yang tinggi, kerusakan infrastruktur, dan memperburuk krisis kemanusiaan. Risiko kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik juga mengintai baik di Gaza maupun Israel. Bagaimana Israel dan masyarakat Gaza menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ini? Melihat lamanya konflik dan dampaknya, harapan akan perdamaian dan solusi politik menjadi kebutuhan utama bagi kawasan ini. Para diplomat dan mediator internasional terus bekerja keras untuk mendorong dialog dan penyelesaian secara damai. Namun, solusi tidak mudah ditemukan karena banyak kepentingan dan kekerasan yang sudah sangat membekas dan menimbulkan trauma. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya, agar lebih banyak orang dapat memahami isu penting ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan berkomentar di bawah. Nantikan episode selanjutnya yang akan membahas lebih banyak tentang kondisi di lapangan, dampak kemanusiaan, dan harapan penyelesaian konflik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah kritis dalam mencari informasi.